Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh itu calo, mental calo, Tuhan bedok banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonya nggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Dan saudara kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian, memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah nggak malu lagi, udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat, cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah, bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik nggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif, karena yang berbuat baik orang yang dia keselin dia nggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat orang yang dia senengin dibenerin juga, itu nggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin gak pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan. Lebaran yatim katanya, kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain, lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar.
Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumi. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak. Duit utuh, tambahnya terus masuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah, dililit ular, diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengadu kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencetik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong, tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang menolong itu nyekek, dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya prinsip kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari nggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan. Apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi, mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Berita-berita koran, itu pun dosa besar. Nah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah, kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah nggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.